Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman sukulen mini dan kaktus mini. Nah, seperti teman-teman lihat di tangan saya ini adalah tanaman sukulen mini. Kebetulan untuk kaktus mini saya itu udah ada sebenarnya tadinya, itu umurnya kurang lebih 1 tahun ya. Tapi karena kesenggol, jadi kaktus mininya itu saya hancur berkeping-keping. Karena saya kesal, ya udahlah saya buang aja. Jadi di tangan saya ini sekarang cuma ada tanaman sukulen mini ya. Nah, sekarang perbedaan sendiri antara kaktus dan sukulen itu apa? Untuk kaktus mini itu biasanya tidak terdapat daun-daun seperti ini ya. Dia langsung berbentuk ada duri-duri sebagai pengganti dari daun-daun yang terdapat pada tanaman sukulen. Tapi tidak semua kaktus juga itu mempunyai duri ya. Ada jenis-jenis kaktus tertentu yang tidak mempunyai duri. Nah, lalu pada sukulen ini ciri-cirinya yaitu mempunyai berbentuk daun-daun seperti ini ya. Nah, ini tapi daunnya tebal-tebal guys. Ya hampir sama ya seperti kaktus. Tapi antara kaktus mini dan sukulen mini ini itu sama-sama indah ya. Apalagi kalau kita taruh misalkan di meja kantor, di samping laptop atau komputer. Setelah kita seharian melakukan tugas-tugas kantor, kalau kita melihat tanaman imut seperti ini kayaknya kok langsung hilang stresnya ya. Itulah yang saya rasakan. Nah, selain di meja kantor, tanaman sukulen mini dan kaktus mini ini bisa ditaruh di meja ruang tamu, lalu di samping TV, lalu di teras rumah dengan digantung ya, dikumpulkan menjadi satu, yaitu antara sukulen, kaktus mini dan berbagai macam tipenya dan variasinya. Karena untuk sukulen mini dan kaktus mini ini itu sangat banyak variasinya atau banyak jenisnya ya. Kebetulan ini untuk sukulen mini saya berbentuk seperti ini ya, sangat cantik sih. Nah, cantik ya, imut. Nah, tapi bagaimana sih untuk cara merawat tanaman sukulen dan kaktus mini? Nah, ini yang saya akan lakukan ya. Ini adalah tanaman sukulen mini saya yang baru saya beli. Lalu gimana sih cara perawatannya? Tahap-tahap apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Untuk perawatan kaktus mini dan sukulen mini sama. Jadi nanti teman-teman apabila mempunyai kaktus mini di rumah, bisa dilakukan perawatan seperti yang saya lakukan terhadap tanaman sukulen mini di tangan saya ini. Nah, gimana caranya? Ini kalau kita beli pertama kali untuk sukulen mini dan kaktus mini, biasanya itu media tanamnya dari kerikil kecil ya. Nah, seperti ini, sangat poros. Bahkan untuk penyiraman air itu sangatlah tidak lembab. Kalau kita siram dengan air, dia akan langsung keluar. Kendala yang paling kita temui pada saat merawat sukulen dan kaktus mini adalah penyakit busuk batang, busuk akar. Pasti ya, pertama-tama menguning daun-daunnya, bagian-bagian sukulen ini paling bawah biasanya. Lama-lama merembet sampai ke atas, putus satu-satu daunnya, lama-lama lonyot habis dan udah mati, kita tinggal buang aja. Nah, tentunya kita tidak berharap seperti ini terjadi ya. Nah, lalu yang kita lakukan apa? Pertama, untuk menghindari dari tanaman sukulen yang daunnya menguning paling bawah, yang kita lakukan adalah mengurangi dari batas media tanam ini. Nah, ini kan paling bawah kan daunnya mengenai dari media tanam kerikilnya ya. Nah, itu contohnya paling bawah adalah, nah bisa kelihatan ya, itu daunnya agak mulai menguning paling bawah karena menempel pada media tanam. Nah, kalau daun menguning ini bisa disebabkan karena pertama terlalu lembab karena mengenai dari media tanamnya, yang kedua karena kekurangan nutrisi. Nah, itulah gejala awal dari tanaman sukulen mini yang daunnya menguning seperti ini. Jadi agar tanaman sukulen ini selamat dari yang namanya busuk batang atau busuk akar, kita kurangin dulu ya untuk media tanamnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita lakukan sampai daun paling bawah itu tidak mengenai dari media tanam. Nah, ini baru kita beli jadi masih kering ya. Nah, itu lihat kan, nah kelihatan sekarang itu paling bawah itu daunnya udah ada yang mengering. Kita cabut aja ya. Nah, ini daun paling bawah mengering,
Karena kenapa? Terlalu lembab, kurang nutrisi. Itu bisa disebabkan tanaman sukulen ini daunnya mengering paling bawah, kurang nutrisi, terlalu lembab. Terus kita kurangin ya. Nah oke guys, ini media tanam bawahnya udah saya kurangin ya. Nah itu sudah daun paling bawah tidak mengenai dari media tanam bawaannya. Nah itu ya, udah mulai kelihatan batang utamanya. Ini berarti sudah sesuai proses awal ya. Proses awal adalah mengurangi media tanam sampai batang utamanya itu agak sedikit kelihatan. Media tanam ini tidak perlu kita ganti, tapi kita tambahkan dengan pupuk kambing di bagian paling atas ya. Ini dia. Cara ini pupuk kambing kita taburkan di permukaannya sedikit demi sedikit ya. Nah, ingat ya, cara yang saya lakukan ini tidak ada di channel lain. Ingat, tidak ada di channel lain. Ini adalah teknik yang saya lakukan sendiri dan hasilnya itu optimal, efektif. Jadi jangan pernah melihat bahwa saya nyontek di Google atau channel lain, tidak ya, hanya di channel ini. Karena saya kembangkan sendiri teknik cara penanaman untuk tanaman sukulen ini, dan hasilnya benar-benar efektif dan subur untuk tanaman kaktusnya. Nah sekarang kita masukkan untuk pupuk kambingnya seperti ini. Nah saya sangat rekomendasi pupuk kambing ya. Karena kenapa? Karena pupuk kambing ini sangat baik nutrisinya untuk semua jenis tanaman hias. Makanya saya selalu rekomendasikan dari pupuk kambing. Kalau udah kita agak sedikit padatkan, nah seperti itu, agar sekali lagi daun paling bawah tidak menempel pada media tanam, yaitu ini paling atas adalah pupuk kambing. Jadi kita agak sedikit tekan ya. Nah seperti ini. Oke ya. Nah itu permukaannya udah berubah menjadi permukaan pupuk kambing. Kalau udah seperti ini, terus bagaimana untuk perawatan kesehariannya? Kita siapkan dulu air ya. Ini air bersih 5 liter. Kemudian ada nih pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cairnya terbuat dari apa? Seperti biasa, yaitu terbuat dari 5 liter air cucian beras, kemudian dicampur dengan 2 tutup botol E4. Ini 2 tutup botol dicampurkan ke dalam jerigennya. Kemudian campurkan lagi dengan gula merah 2 pieces ya, dilarutkan dulu atau dicairkan atau dihaluskan. Kemudian campurkan ke dalam jerigen dari campuran E4 dan air beras tadi. Oke ya. Lalu diamkan selama 1 minggu. Kalau udah berbau tape, berarti kita sudah bisa menggunakan pupuk organik cair ini. Lalu untuk 5 liter air bersih ini kita perlukan pupuk organik cairnya itu adalah setengah gelas ya. Setengah gelas kita siapkan. Nah, kita masukkan pupuk organik cairnya setengah gelas ya. Nah ini kita campurkan, kemudian kita aduk-aduk. Nah kalau udah tercampur, kita bisa menyiramnya dengan pupuk organik cair ini dengan menggunakan sendok. Karena kenapa? Jangan pernah menyiram langsung diguyur ya. Karena resiko untuk media tanam terlalu basah lembab itu sangat tinggi. Jadi cukup dibasahi akarnya aja seperti ini. Nah itu kita basahin akarnya sedikit ya. Karena sifat dari sukulen dan kaktus mini ini tidak suka dari media tanam yang terlalu padat, lembab dan basah. Nah, yang penting akar sudah agak basah, berarti kita sudah selesai untuk pemupukannya. Cukup 4-5 sendok ya. Seperti ini. Nah itu. Nah kalau udah seperti ini, udah dikasih pupuk organik cair ini, lalu apa yang kita lakukan? Yaitu menjemur. Menjemur dari tanaman sukulen ini seminggu sekali, yaitu kurang lebih 1 jam. Lalu penyiraman pupuk organik cair ini berapa? Ini dilakukan seminggu atau 2 minggu sekali. Kalau kita tidak melakukan penyiraman selama 2 minggu, tidak akan mati ya. Tidak akan pernah mati untuk tanaman sukulen ini. Kalaupun kita beri pupuk organik cair seminggu sekali, tidak masalah. Tapi ingat ya,
Setiap seminggu sekali kita bisa menjemur dari tanaman sukulent ini 1 jam pagi hari, lalu kita masukkan lagi ke dalam rumah. Karena untuk tanaman sukulent ini bisa dijadikan sebagai kategori tanaman indoor ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk penyinaran matahari. Peletakannya ingat bisa di teras rumah, ruang tamu, meja kantor. Seperti itu ya. Ingat, yang saya lakukan ini tidak ada di channel lain, dan ini yang saya lakukan adalah benar-benar pure ilmu yang saya tekuni bertahun-tahun dalam cara merawat tanaman hias, sukulent, dan kaktus mini. Jadi kalau ingin mendapatkan cara perawatan hias sukulent mini yang tepat, ya hanya ada di channel saya. Makanya guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari video-video yang terbaru. Oke ya. Itu aja cara menanam tanaman sukulent mini dan kaktus mini. Kalau punya pertanyaan apapun bisa dituliskan di komentar. Saya akan mencoba menjawab dengan sedetail mungkin ya. Nah, oke, indah sekali ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.